Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bagaimana pemeliharaan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong dan memberkati setiap kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lainnya? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam hati mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam pasal yang keempat ini masih tetap ya di dalam sebuah tema besar daripada Markus, yaitu Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam bagian ini bagaimana Markus itu menekankan bagaimana pelayanan pengajaran Yesus di sepanjang tepi pantai, tepi Danau Galilea. Dia memulai bagian ini dengan mengatakan pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Dan ia naik perahu yang sedang berlabuh dan duduk di situ. Kita boleh melihat di dalam pasal keempat ayat yang pertama. Bagaimana Markus menyebutkan ya kata danau itu sebanyak 3 kali di bagian ayat-ayat pendahuluan. Markus memberitahu kepada pembacanya bahwa Yesus sekali lagi bertemu dengan kerumunan orang banyak. Bagaimana orang banyak hadir di situ. Ya, mereka ada di tepi danau itu. Lalu kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus mengajarkan perumpamaan kepada orang banyak itu. Kalau kita boleh melihat pada zaman itu bagaimana dikatakan bertani merupakan sebuah pekerjaan yang relatif sederhana. Ya. Meskipun perumpamaan ini tidak mengatakan sesuatu mengenai metode pertanian, namun kalau kita boleh melihat bagaimana sudah dituliskan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya, Yeremia maupun di Hosea. Bagaimana di dalam sumber-sumber ya yang dikatakan sumber-sumber rabinik pada zaman itu, kita belajar bahwa pada akhir musim panas yang panjang dan panas sekali, seorang petani akan pergi ke ladangnya untuk menaburkan biji gandum ke atas tanah. Petani mencangkul tanah untuk menutupi tanahnya dan menunggu hujan musim dingin hujan musim dingin turun untuk menyemaikan benih itu. Petani yang diceritakan di dalam perumpamaan Yesus dikatakan bagaimana dia pergi menaburkan benih ya. Petani itu menaburkan benih yang diambil dari sebuah tas yang dikalungkan pada lehernya dan bahunya. Tas itu bergantung di depannya dan ia menaburkan benih di sepanjang jalur-jalur tanah. Dia tidak memperhatikan apakah ada biji-biji atau benih-benih yang jatuh di pinggir jalur atau pinggir jalan. Atau apakah benih itu jatuh di tanah yang dangkal dengan batu-batu kapur yang menonjol keluar. Atau apakah biji gandum itu jatuh di antara semak-semak duri, di mana semak-semak itu akan tumbuh di musim semi dan menghimpit gandum yang tumbuh. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana bagi seorang petani, dia harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan segera. Bibit itu, benih itu ditaburkan. Ya. Dia tidak peduli bagaimana bibit itu jatuh di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri. Kita boleh melihat bagaimana perumpamaan ini selalu diambil berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi pada masa itu. Ya.
Bagaimana hal ini pun kita boleh melihat di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Bagaimana seorang petani ketika dia menaburkan benih itu, dia tidak dapat mencegah biji-biji tidak jatuh di tanah yang keras. Kita boleh melihat bagaimana ketika benih itu jatuh di tanah yang keras, cepat atau lambat burung-burung akan memakannya. Burung juga bisa mengambil benih yang ditanam di dalam tanah. Semua ini merupakan bagian dari cara bertani pada waktu itu. Petani juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan batu kapur yang menempel di sana-sini dan tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh namun segera layu karena tanahnya itu sangat sedikit. Lagi petani itu menaburkan benih dan jatuh di semak-semak duri. Dia telah mencoba untuk menyingkirkan semak-semak duri dengan mencabut akarnya. Namun kita boleh melihat bagaimana tumbuhan-tumbuhan ini sulit untuk dimusnahkan. Karena semak-semak duri itu kelihatannya punya cara untuk tumbuh kembali. Benih itu tumbuh namun segera mati karena dililit oleh semak duri, Bapak Ibu Saudara. Lalu petani itu menaburkan benih di tanah yang baik. Maka petani menantikan waktu menuai, di mana dia bisa membawa hasil panennya. Kalau kita boleh melihat di dalam pembacaan kita, hasil rata-rata pada waktu itu biasanya kurang dari 10 kali lipat. Seorang petani dianggap mendapatkan hasil yang luar biasa besarnya kalau dia bisa mendapatkan hasil panen sampai 30 kali lipat. Apalagi 60 kali lipat. Bahkan sesuatu hal yang jarang sekali dikatakan sampai 100 kali lipat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika benih itu jatuh di tanah yang subur. Kita boleh melihat bagaimana petani itu tidak menaruh perhatian pada biji gandum ya, yang hilang pada saat dia menaburkan. Pasti aja ada Bapak Ibu Saudara ya. Dia menaruh harapannya ke masa depan dan menunggu waktu panen tiba dengan penuh harapan ya. Semua pendengar Yesus tidak ada yang setuju dengan dia ya. Semua pendengar tidak ada yang tidak setuju dengan dia. Bagaimana dikatakan bahwa ketika seorang ya petani mengerjakan pekerjaannya, dia menanam, menyemai bibit-bibit itu ya, menabur bibit-bibit itu, dikatakan bagaimana ketika jatuh di tanah yang subur, dia bisa mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Hasilnya bahkan sampai 100 kali lipat. Sebuah hasil yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang penabur adalah salah satu perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Kita tidak menyangka bahwa perumpamaan membutuhkan penjelasan, tetapi di dalam kenyataannya perumpamaan membutuhkan sebuah aplikasi supaya orang-orang dapat mengerti, supaya dapat dimengerti secara rohani. Pertanyaan murid-murid di awal adalah mengapa Yesus menceritakan perumpamaan kepada orang-orang? Dan mereka mendapatkan jawaban dari Yesus yang dapat dimengerti dengan begitu saja. Yesus menjawab, kepadamu
diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bagian ini juga merupakan ayat paralel di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 13. Bagaimana kita boleh melihat Markus ini mencatat bahwa murid-murid bertanya mengapa Yesus berbicara kepada orang-orang di dalam perumpamaan. Dan Yesus menjawab mengapa berbicara kepada mereka di dalam perumpamaan. Markus kita boleh melihat di dalam bagian ini membuat perbedaan ya, antara kita dan mereka. Atau di dalam buku pegangan kita dikatakan antara orang-orang di dalam, antara orang-orang dalam dan orang-orang luar. Terlebih lagi yang diucapkan dengan memberitahukan tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat di dalam bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang memakai frasa rahasia kerajaan surga? Jikalau Yesus adalah guru besar, kita bisa mengharapkan dia mengajarkan kebenaran rohani dengan bahasa yang sederhana. Sulit untuk percaya bahwa Yesus bermaksud menyembunyikan pengajarannya kepada orang-orang banyak dengan memakai gaya bicara tertentu. Tetapi dia berbicara mengenai misteri kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam beberapa buku, di sana dikatakan di dalam sebuah dokumen Qumran menunjukkan bagaimana peranan seorang guru, ya, guru kebenaran yang diutus untuk menyatakan misteri atau hal-hal yang belum dinyatakan atau hal-hal yang ilahi. Guru tersebut akan memerintahkan murid-muridnya di dalam wahyu yang dia terima dari Allah. Yesus membawa wahyu ilahi dengan mengajar murid-muridnya tentang rahasia kerajaan surga. Orang-orang lain dalam lingkup yang lebih luas, yang bukan bagian dari kelompok murid-murid Yesus, ya, yaitu mereka yang berada di luar. Jadi, tadi di awal saya sampaikan bagaimana ada sebuah perbedaan antara orang dalam dan orang-orang luar, ya. Orang-orang dalam adalah murid-murid Yesus, kelompok dari murid-murid Yesus. Sedangkan orang-orang luar adalah mereka yang ada di luar, ya, yang tidak memiliki pemahaman tentang kerajaan surga seperti yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Secara tidak langsung, ya, Tuhan Yesus menunjuk kepada pentingnya sebuah kepertobatan, ya, sebuah kelahiran baru, kelahiran kembali untuk dapat masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima kita bisa melihat hal ini. Dengan kata lain, murid-murid telah diberikan kemampuan dan hak istimewa untuk melihat rahasia kerajaan surga.
identitas Yesus sebagai anak Allah. Hal ini ditulis di dalam bagian awal Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa kerajaan Allah itu bukanlah hanya melalui mujizat, namun sedang berkembang melalui penderitaan, penyaliban, dan kebangkitannya. Bagi mereka yang berada di luar, tidak diberi hak istimewa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi rahasia kerajaan surga tidak tersembunyi selamanya. Bagaimana kita boleh melihat Markus menambahkan kata-kata berikut di dalam penjelasan Yesus tentang perumpamaan penabur. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Hal ini nanti dibahas di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-22. Kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus dengan menggunakan perumpamaan diberikan bagi mereka yang melihat dan mengerti. Kalau kita juga boleh melihat di dalam Injil ya, yang menjadi paralel dari tentang penabur ini, bagaimana Matius mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu Matius pasal yang ke-13 ayat 12. Bagaimana Matius menulis bagi orang-orang Yahudi dengan menyatakan bahwa mereka yang tidak diberi persepsi rohani dan yang menolak perkataan Yesus harus melepaskan pemahaman mereka tentang kerajaan Allah di dalam pengajaran perjanjian lama. Kebijaksanaan di dalam perjanjian lama menjadi tidak berarti tanpa pemahaman rohani tentang pengajaran ini. Jadi meskipun mereka orang-orang Yahudi melihat, sebenarnya mereka itu tidak melihat. Meskipun mereka mendengar, sebenarnya mereka tidak mendengar. Maka kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana penulis Injil mengutip di dalam Yesaya pasal yang ke-6 hal ini. Maka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini kepada mereka. Mereka mendengar tentang Injil. Mereka menyaksikan, melihat Yesus yang adalah anak Allah. Tetapi hati mereka begitu keras. Hati mereka seakan-akan sudah membatu. Mereka tidak peduli bagaimana Yesus ya, yang mereka lihat di depan mereka adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana penulis di dalam Injil ya, Injil sinopsis menggunakan kutipan Yesaya untuk mengungkapkan alasan mengapa orang-orang yang mengeraskan hatinya akan kehilangan warisan rohani.
Mereka mendengar setiap apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka tidak menanggapnya sama sekali. Mereka tidak mempedulikan. Karena apa? Hati mereka yang sudah keras. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan sudah kapalan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Maka kita boleh melihat bagaimana Markus memberikan cerita yang paling lengkap, ya, mengisahkan kisah ini, ya, tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh melihat Markus, ya, menuliskan sebuah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Markus menuliskan kalimat ini, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?" Dan kita boleh melihat bagaimana Markus menuliskan perumpamaan tentang penabur adalah sebuah yang unik, ya. Perumpamaan ini mempunyai maksud yang khusus. Mungkin karena adanya kenyataan bahwa perumpamaan penabur merupakan salah satu dari perumpamaan-perumpamaan yang diberi penjelasan oleh Tuhan Yesus. Kita boleh melihat bagaimana ketika Yesus memberi pertanyaan ini kepada murid-muridnya. Itu menunjukkan bahwa murid-murid Yesus yang hatinya telah mengetahui kebenaran seharusnya telah memahami arti dasar dari perumpamaan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa Yesus bertujuan mengaplikasikan pengajarannya tentang benih dan tanah ini bagi orang yang mendengar pesan tentang kerajaan surga. Bagaimana bagian firman Tuhan ini menjelaskan 4 sikap macam pendengar yang berbeda terhadap firman Allah itu sendiri. Kita boleh melihat bagaimana di dalam Injil Matius dan Lukas sama-sama memperkenalkan kata hati, yaitu dikatakan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Firman Allah itu menjangkau setiap hati orang-orang yang mendengar. Namun kita boleh melihat bagaimana sebelum firman itu, ya, bekerja di dalam kehidupannya. Sebelum firman itu mempengaruhi kehidupan orang yang mendengar, maka kita boleh melihat bagaimana dikatakan iblis itu, ya, si jahat itu, atau dikatakan setan datang untuk merampas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu kepada murid-murid maupun orang-orang yang mengikuti Dia pada waktu itu. Bagaimana dikatakan burung-burung datang ke pinggir jalan dan memakan benih sampai habis, ya.
Bagaimana Markus mengatakan orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman itu. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kita boleh melihat hal itu di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-15. Bagaimana iblis mengambil firman yang baru ditaburkan itu. Kita seringkali mungkin sering mengungkapkan istilah ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana firman itu ketika disampaikan masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Mungkin ada banyak orang mendengar, ya, mendengar pengajaran Injil, pengajaran tentang kebenaran, tentang kerajaan sorga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin orang-orang ini begitu sopan, ya, begitu baik seakan-akan mendengar. Tetapi dikatakan mereka hanya pendengar. Injil itu tidak lagi berharga bagi mereka. Hati mereka itu keras, ya, seperti digambarkan tadi di pinggir jalan. Tidak ada tanah sedikit pun. Mereka mengabaikan akan Injil yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mempedulikannya. Ya sudah, dengar gitu ya, ya sekedar dengar. Karena mereka menganggap itu bukan hal yang utama, hal yang penting, hal yang urgent, yang penting bagi jiwa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita boleh melihat selanjutnya bagaimana dikatakan benih yang jatuh, ya, di tanah yang berbatu-batu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bagaimana benih itu mulai menampakkan pertumbuhannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada sedikit tanah, ya, yang menempel pada batu itu. Lalu benih itu mulai tumbuh. Ketika dikatakan mulai musim panas, panas matahari, ya, masuk ke dalam lapisan batu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita boleh melihat bagaimana sebentar lagi, ya, akan mulai dikatakan musim dingin. Ketika diperkirakan pada waktu itu, ketika seorang petani menaburkan benih, itu bisa dimulai antara bulan Oktober sampai ke bulan Desember. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, ketika sudah mulai turun hujan, ya, yang cukup, mulailah tumbuh benih itu, ya. Mulailah tumbuh tunas-tunas itu. Maka tunas itu mulai tumbuh. Tumbuh dengan cepat. Dan kita boleh melihat bagaimana ketika dia mulai tumbuh, matahari mulai panas. Karena dia tidak punya tanah yang cukup Bapak Ibu Saudara. Karena hanya sedikit tanah itu menempel di atas batu. Maka ketika akarnya mulai masuk ke dalam,
Itu bukan sesuatu hal yang memungkinkan. Karena apa? Dia tidak bisa masuk karena ada batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita boleh melihat apa yang terjadi dengan benih yang sudah tumbuh itu. Ketika akarnya mulai ditancepin masuk ke dalam tanah, dia cari tanah, ternyata tidak ada. Yang ada adalah batu. Maka tumbuhan itu pun akan layu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan air yang cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Markus menuliskan di dalam bagian ini, bagaimana orang-orang yang mendengar firman yang ditaburkan itu, mereka mendengar, mungkin mulai diolah di dalam hatinya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana ketika ada penganiayaan, ada penderitaan, iman mereka tidak kokoh. Dikatakan bagaimana apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Mereka segera murtad. Seperti benih tadi yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu-batu, tidak akan bertahan lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, menjadi orang percaya, bukan hanya percaya kepada Tuhan, sudah percaya, sudah tidak ada penderitaan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Penderitaan, penganiayaan itulah yang memproses kehidupan orang-orang percaya yang sebenarnya. Apakah orang-orang itu bertahan sampai pada akhirnya? Tetapi kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara dikatakan, mereka tidak bertahan lama. Ketika ada banyak godaan di sekitar mereka, maka mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Lalu kita boleh melihat bagaimana dikatakan benih yang ditaburkan di semak-semak duri. Hal itu disampaikan di dalam ayat yang ke-18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dengan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat bagaimana perumpamaan yang ketiga, yaitu benih yang ditaburkan di semak-semak duri. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana benih ini sebenarnya mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Karena tanah itu sebenarnya cukup bagi dia untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Daripada tadi benih yang ditaburkan di tanah yang keras. Kita boleh melihat bagaimana ketika dikatakan benih itu ditaburkan di semak-semak duri. Ada kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang yang lebih baik. Bagaimana tumbuhan itu tunas itu mulai bertunas sesudah masa persemaian. Jadi setelah disemai gitu Bapak Ibu Saudara, maka dia mulai tumbuh. Kalau kita boleh melihat bagaimana pada musim semi pada waktu itu,
Tanaman tersebut kelihatannya sangat menjanjikan dan terlihat sama dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi hampir sulit gitu ya untuk membedakannya. Karena mereka sama-sama bertumbuh. Ketika mulai ada sinar matahari, ya, ada panas, maka kita boleh melihat juga dikatakan bahwa akar dari semak-semak duri itu mulai tumbuh kembali. Walaupun sudah dibersihkan sebelumnya gitu ya. Tetapi ketika ada sinar matahari kembali, akar dari semak-semak itu mulai tumbuh. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana dikatakan setelah beberapa minggu, semak-semak duri itu akan tumbuh lebih tinggi dari tanaman gandum. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana tanaman gandum itu ya, benih itu yang sudah ditaburkan dia tumbuh. Di sisi yang lain juga semak duri itu bertumbuh. Lalu dikatakan setelah beberapa waktu lewat, semak duri itu jauh lebih tinggi dari tanaman gandum. Bagaimana semak-semak duri itu ya mengambil semua vitamin ya dikatakan di dalam tanah. Dan bisa aja dikatakan tanaman itu atau gandum ya yang tumbuh bersama dengan semak-semak duri itu bisa mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat bagaimana ketika dikatakan semak duri ini ketika dia bertumbuh bisa aja dia melilit tanaman-tanaman gandum yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Tanaman ini tidak bisa bertumbuh dengan baik dan tidak menghasilkan buah. Kita boleh melihat bagaimana dikatakan di dalam perumpamaan ini. Firman ya yang ditaburkan, mereka yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Orang-orang yang mendengar firman, mereka mungkin mendengar dengan baik. Mungkin mulai mengalami pertumbuhan. Ya. Mengalami pertumbuhan. Tetapi ketika ada ya kekhawatiran hidup, bahkan kalau disertai dengan segala keinginan-keinginan duniawi, bisa aja pada hari Minggu mereka datang beribadah, mereka mendengar firman Tuhan. Mungkin mereka mengaminkan firman Tuhan yang mereka dengar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang mereka dengar di hari Minggu ketika beribadah kepada Tuhan itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dari hari Senin sampai ke hari Sabtunya? Atau orang-orang ini terlalu sibuk ya memikirkan segala harta dunia, segala kekayaan dunia. Bagaimana untuk mendapat keuntungan besok? Waduh, bagaimana dengan kehidupan hari esok? Ketakutan, kekhawatiran itu melanda kehidupan mereka.
Sehingga firman Tuhan yang didengar pada hari Minggu hanya sebatas didengar pada hari Minggu. Mereka boleh berkata, ya, amin. Tetapi hal itu tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan dari hari Senin ke hari Sabtu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Keinginan-keinginan duniawi lebih kuat. Kekhawatiran-kekhawatiran di dalam dunia, di dalam kesehatan mungkin, di dalam kehidupan pribadi mungkin. Itu sudah melilit kehidupan kita. Sehingga apa dikatakan? Iman itu menjadi tidak bertumbuh. Tidak ada lagi pertumbuhan. Karena apa? Sudah dililit dengan segala kekhawatiran, segala keinginan-keinginan, segala ketamakan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana orang-orang ini ya, menerima firman, menerima Injil, tetapi mereka tidak menempatkan Tuhan di tempat yang utama bagi mereka. Segala kesenangan duniawi, segala kemewahan duniawi, segala apa yang ada di dalam dunia, itulah yang menjadi fokus utama mereka. Tuhan mereka tempatkan di tempat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam perumpamaan ini disampaikan bahwa ketika orang-orang yang mendengar kebenaran, mendengar Injil, sudah tidak lagi menempatkan Tuhan pada tempat yang utama di dalam hidup mereka. Iman mereka tidak akan bertumbuh. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, mereka tidak menghasilkan buah. Bagian ayat yang ke-19 bagian akhir. Mereka tidak menghasilkan apa-apa. Hidup mereka tidak membawa dampak, hidup mereka tidak menghasilkan buah. Karena apa? Hidup mereka dililitnya oleh segala kesenangan, segala keinginan duniawi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini Markus membeberkan 3 perumpamaan awal. Bagaimana orang-orang ya yang mendengar. Kalau di dalam bagian ini dikatakan petani itu menaburkan benih di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri. Dia tidak mendapatkan hasil. Mungkin dia merasa sedih dan kecewa. Seperti halnya firman Tuhan yang ditaburkan. Ada yang mendengar ya sudah lewat. Mendengar tetapi tidak bertumbuh. Mendengar sudah mulai bertumbuh, tetapi diikat oleh segala ya hawa nafsu duniawi. Segala kekayaan, segala apa yang dilihat oleh mata. Namun ini menjadi sebuah sukacita bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perumpamaan ya tentang penabur ini, yang keempat ini
Ini menjadi sebuah sukacita kita. Ketika penabur itu menaburkan benih, benih itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang tidak keras seperti jalan setapak atau tidak dangkal seperti lapisan tanah yang berbatu-batu. Tanah ini begitu subur dan menyimpan udara yang lembab. Kita boleh melihat bagaimana ketika benih itu ditaburkan di tanah yang subur. Dan udara itu, udara yang lembab yang tersedia begitu banyak. Sehingga benih ini bisa tumbuh. Ya. Benih ini bisa tumbuh. Dan dia bisa mengembangkan akar-akarnya sampai ke dalam tanah. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, tadi yang di semak-semak duri dia bisa tumbuh ke dalam, dia bisa tumbuh ke atas, tetapi dia dililit oleh semak duri. Namun kita boleh melihat di bagian akhir ini, benih yang ditaburkan di tanah yang subur, tanah yang baik. Benih itu bisa mengembangkan akar-akarnya sampai ke dalam tanah. Karena tidak ada yang menghalangi dia. Dan dikatakan, dia bisa tumbuh ke atas. Dia bisa tumbuh ke atas menghasilkan buah. Bahkan di dalam bagian yang kita baca ini, bagaimana Markus 2 kali menuliskan, ya, akan menghasilkan buah 30 kali lipat. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan hanya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ini akan menghasilkan panen yang berkelimpahan. Hasil yang melimpah-limpah, bahkan melimpah ruah. Bagaimana orang yang menerima firman, dia mendengar firman, dia meresponi Injil itu dengan sebaik-baiknya. Meresponi akan anugerah Tuhan itu. Dikatakan dia akan berbuah berlipat-lipat, tak terhingga. Markus memberikan urutan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpan di dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat bagaimana Markus menyampaikan hal ini. Firman yang ditaburkan, ya, di tanah yang baik. Orang itu akan mendengar, menyambut firman itu di dalam hatinya dan berbuah. Ketika Roh Kudus itu bekerja, ya, di dalam kehidupan seseorang, dia bisa meresponi firman itu dengan baik. Dia bisa menyambut firman itu dengan baik, menyimpan di dalam hatinya. Menyimpan di dalam hatinya, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan dia menghasilkan buah. Setiap orang percaya adalah pendengar dan pelaku firman. Dia mengerti karena hatinya mau menerima kebenaran Allah.
keberadaan secara menyeluruh, seluruhnya, baik kemauannya, baik intelektualnya, maupun emosinya, disentuh oleh firman Allah itu. Secara kemauan, secara emosi, secara intelektual, dia disentuh oleh firman itu. Orang percaya mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah dan melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keempat perumpamaan ini, ya, ada sebuah kebenaran khusus. Bagaimana firman Allah itu diberitakan dan memberikan tugas kepada pendengarnya. Bagaimana umat Allah menerima firman, mengerti dengan taat dan melakukannya. Namun kita boleh melihat di bagian awal juga dikatakan, bagaimana ada orang-orang dalam, murid-murid Yesus itu, mereka mendengar, mereka mengerti, mereka dengan taat melakukannya. Namun ada juga orang-orang luar yang mendengar. Orang-orang yang lain itu gagal mendengarkan. Karena apa? Hatinya yang keras. Hatinya yang keras. Kedangkalan, ya. Kedangkalan yang mendasar, atau keinginan terhadap kekayaan dan harta yang tidak dapat ditinggalkan. Seperti tadi, jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu-batu, jatuh di semak berduri. Mereka gagal, mereka mendengar firman, tetapi tidak mau menerimanya. Tidak mau mengerti, tidak mau taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian gagal menghasilkan buah. Bahkan dikatakan apa yang mereka miliki, ya, akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki dua pilihan. Apakah firman itu ketika ditaburkan bagi kita, kita adalah tanah yang baik, yang menerima firman itu, mengerti, menyimpan di dalam hati, dan kita dengan taat, dengan setia melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu mengalami pertumbuhan. Firman itu menghasilkan buah. Buah yang boleh dilihat oleh orang. Buah yang membawa dampak bagi orang lain. Markus mencatat Bapak Ibu Saudara, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Buah yang dihasilkan itu berlimpah-limpah. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika firman yang ditaburkan itu di tanah yang baik, menerimanya, menyimpan di dalam hati, mengerti dan taat melakukannya. Yang kedua, apakah kita tanah yang tidak baik? Di dalam perumpamaan ini, 3 perumpamaan yang awal tadi, di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri.
itu dikatakan bukan tanah yang baik. Mereka mendengar tetapi tidak menanggap, mendengar tetapi tidak peduli. Ya sudah, lewat begitu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi pergumulan kita di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah setiap kita ketika firman Tuhan diberitakan, setiap kali firman Tuhan disampaikan, hanya ada dua pilihan. Apakah hati kita adalah tanah yang baik, tanah yang subur, siap untuk menerima firman dan taat untuk melakukannya, atau tanah yang tidak baik, menerima tetapi tidak menanggap, menerima, mendengar, tetapi tidak mempedulikan akan Injil itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus menolong setiap kita, supaya di tengah-tengah perjalanan iman kita di dalam Tuhan, kita boleh didapati bahwa hati kita adalah tanah yang baik, yang menerima firman Tuhan dengan baik. Lalu firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang sudah menolong dan memberkati kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami rindu Tuhan bahwa hati kami adalah tanah yang baik. Ketika ketika Injil itu diberitakan, kami boleh mengalami perubahan. Hidup kami boleh diubahkan. Bahkan hidup kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Tolonglah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.